Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan tentang isomer, di mana isomer merupakan senyawa-senyawa yang memiliki jumlah atom-atom yang sama atau rumus molekulnya sama, tetapi berbeda dalam hal struktur atau konfigurasi. Sebagaimana terlihat di gambar ini, dengan jumlah atom yang sama antara senyawa ini dengan senyawa ini, atom-atom yang berwarna hijau di sini terletak berseberangan, sementara untuk senyawa ini, atom-atom yang berwarna hijau terletak pada sisi yang sama. Jadi antara senyawa sebelah sini dengan senyawa di sini itu berisomer. Jadi sekali lagi, isomer adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi memiliki perbedaan dalam hal struktur ataupun konfigurasi. Nah, untuk bisa melihat perbedaan struktur, berbeda atau tidak, maka kita bisa melihat dari namanya. Bila namanya berbeda, berarti strukturnya berbeda. Tetapi bila namanya sama, maka strukturnya akan sama. Isomer kita bagi menjadi isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur berarti senyawa-senyawa tersebut berbeda dalam hal strukturnya. Sementara isomer ruang berarti senyawa-senyawa tersebut berbeda dalam hal posisi atom-atomnya di dalam ruang. Isomer struktur kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu isomer kerangka, di mana di sini senyawa-senyawa tersebut akan berbeda dalam hal kerangkanya atau rantainya. Sementara isomer posisi berarti senyawa-senyawa tersebut akan berbeda dalam hal posisi gugus fungsi. Nah, kemudian isomer gugus fungsi ini berarti bahwa senyawa-senyawa akan berbeda dalam hal jenis gugus fungsinya. Nah, untuk isomer ruang itu terbagi atas isomer geometri dan isomer optik. Untuk bisa lebih memahami tentang isomer, maka perhatikan soal berikut. Tentukan banyaknya isomer struktur yang dimiliki senyawa dengan rumus molekul C5H10O. Nah, di sini kita harus tahu bahwa rumus molekul C5H10O ini adalah rumus milik senyawa alkanon dan juga bisa senyawa aldehid. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa membuat struktur-strukturnya dari senyawa alkanon maupun dari senyawa aldehid, yang mana struktur-struktur tersebut berbeda dalam hal kerangkanya, kemudian berbeda dalam hal posisi gugus fungsinya, dan juga berbeda dalam hal jenis gugus fungsinya. Yang kemudian nanti jumlah struktur-strukturnya kita akan jumlahkan untuk mengetahui berapa total isomer struktur yang dimiliki oleh senyawa yang memiliki rumus molekul ini. Sekarang kita akan mulai struktur senyawa yang memiliki gugus alkanon. Kita perhatikan di sini struktur yang pertama adalah seperti ini. Alkanon C-nya 5. Ini namanya adalah 2 pentanon. Posisi alkanonnya ada di karbon nomor 2 dengan jumlah atom karbonnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 sehingga namanya 2 pentanon. Kemudian kita perhatikan struktur berikut. Nah, di sini posisi gugus alkanonnya ada di posisi nomor 3. Sehingga namanya 3 pentanon. Untuk senyawa nomor 1 dengan nomor 2, ini berisomer posisi. Karena posisi gugus fungsinya berbeda antara 2 pentanon dengan 3 pentanon. Nah, selanjutnya kita lihat di sini lagi. Nah, di sini gugus fungsinya kita letakkan pada karbon di posisi di sini. Nah, kita dapati namanya 2 pentanon juga. Ini berarti bahwa senyawa yang kita gambarkan di nomor 3 ini tidak berisomer. Karena senyawa ini akan sama dengan senyawa nomor 1. Sekarang kita lihat lagi di sini untuk senyawa berikutnya. Nah, kita buat strukturnya atau rangkanya bercabang seperti ini.
Nah, ini kita dapati namanya 3-metil-2-butanon. Nah, di sini namanya berbeda, berarti ini termasuk isomer juga. Nah, antara senyawa di nomor 4 dengan senyawa di nomor 1, dengan posisi gugus fungsi yang sama, tetapi rantainya berbeda, maka antara senyawa nomor 1 dengan nomor 4 berisomer rangka atau rantai. Selanjutnya, kita buat lagi struktur seperti ini. Nah, kemudian kita coba beri nama, dan kita dapati namanya 3-metil-2-butanon. Berarti, meskipun senyawa tersebut sepertinya strukturnya berbeda, tetapi ternyata namanya sama. Sehingga senyawa nomor 5 ini bukan termasuk isomer. Sehingga untuk isomer struktur dari senyawa yang mengandung gugus alkanon dengan rumus C5H10O itu memiliki isomer sebanyak 3. 1, 2, 3. Selanjutnya isomer struktur dari C5H10O sebagai senyawa alkanal, kita akan buat isomernya sebagai berikut. Yang pertama adalah seperti ini, C-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5 dengan gugus fungsi aldehid atau alkanal. Ya. Nama senyawa tersebut adalah pentanal. Kemudian senyawa kedua kita coba buat. Di sini kerangkanya kita buat berbeda. Maka di sini namanya 3-metil-butanal. Di sini posisi karbon nomor 3 terdapat metil. Kemudian 1, 2, 3, 4, rantai lurusnya adalah butanal. Nah, antara senyawa nomor 1 dengan nomor 2, ini berisomer kerangka karena kerangkanya yang berbeda. Ini kerangka lurus, ini kerangkanya bercabang. Kemudian senyawa yang ketiga kita akan coba buat. Di sini cabangnya kita posisikan di posisi karbon nomor 2. Nama senyawa tersebut adalah 2-metil-butanal. Di sini masih termasuk isomer. Isomernya adalah isomer kerangka, karena kerangkanya yang berbeda. Kemudian kita coba buat lagi isomer berikutnya. Kita coba dengan cabang yang berbeda. Di sini namanya adalah 2,2 dimetil propanal. Kemudian yang kelima, kita coba buat lagi seperti ini. Nah, ini dengan cabang. Kemudian di sini kita lakukan. Dan kita coba buat namanya, ternyata namanya adalah 2-metil-butanal. Senyawa ini akan sama dengan senyawa di nomor 3. Sehingga senyawa di nomor 5 ini bukan termasuk ke dalam isomer. Nah, setelah kita membuat dan ternyata tidak kita dapatkan lagi struktur lainnya, kita sudah merubah posisi gugus fungsi, tapi karena posisi gugus fungsi tetap di nomor 1, maka tidak bisa dirubah. Yang kita bisa rubah adalah kerangkanya atau rantainya. Maka kita dapati jumlah isomer dari C5H10O sebagai alkanal berjumlah 4. Dengan demikian, total isomer struktur dari C5H10O jumlahnya ada 7 isomer. Isomer berikutnya adalah isomer geometri, meliputi bentuk cis dan bentuk trans. Isomer geometri terdapat pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2. Kemudian atom-atom atau molekul yang sama atau sejenis, ini untuk cis letaknya pada sisi yang sama. Sementara untuk bentuk trans, atom-atom atau molekul yang sama atau mirip, ini letaknya berseberangan. Nah, sebagai contoh, berikut ini senyawa cis-2-butena, di mana CH3 dengan CH3 di sini letaknya pada sisi yang sama dari ikatan rangkap di sini. Sementara untuk yang trans 2-butena, CH3 dengan CH3 satunya lagi letaknya berseberangan dari ikatan rangkapnya. Kemudian di sini kita lihat juga atom klor dengan atom klor berada pada posisi yang berseberangan dari ikatan rangkapnya, sehingga
membentuk senyawa trans. Sementara di sini atom klor dengan atom klor letaknya pada sisi yang sama dari ikatan rangkap sehingga membentuk senyawa cis. Kemudian di sini senyawa 2-butena dan trans 2-butena seperti ini juga, di mana di sini CH3 dengan CH3 yang satunya lagi terletak pada sisi yang sama dari ikatan rangkap membentuk senyawa cis 2-butena. Sementara di sini CH3 dengan CH3 yang satunya lagi letaknya berseberangan dari ikatan rangkap membentuk senyawa trans-butena. Isomer berikutnya adalah isomer optik, yaitu senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi kemampuan memutar bidang cahaya terpolarisasinya berbeda. Di sini, kedua senyawa yang berisomer optik itu merupakan bayangan cermin satu sama lainnya, di mana yang satu dapat memutar bidang polarisasi ke kanan, yang satunya lagi dapat memutar bidang polarisasi ke kiri. Sehingga antara satu senyawa dengan senyawa isomernya itu merupakan bayangan cermin satu sama lainnya. Ciri dari suatu senyawa yang mempunyai isomer optik yaitu mempunyai atom C asimetris atau atom C kiral, yaitu atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Seperti di sini, ini adalah atom C kiral karena mengikat 4 gugus yang berbeda, yaitu gugus A, gugus B, gugus C, gugus D. Ya. Seperti di sini, atom karbon di sini merupakan atom C kiral karena mengikat 1, 2, 3, 4 gugus yang berbeda. Nah, contoh yang jelas adalah di sini. Di sini atom karbon ini merupakan atom karbon yang kiral karena mengikat 4 jenis gugus yang berbeda, yaitu gugus CH3, gugus OH, gugus C2H5, dan gugus H. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah isomer optiknya, kita dapat menggunakan rumus 2⁻N, di mana N adalah jumlah atom C asimetris. Sebagai contoh, bila atom C asimetrisnya sama dengan 1, berarti jumlah isomernya adalah 2⁻1, yaitu sama dengan 2. Yaitu senyawa yang memutar bidang polarisasi ke kiri dan satunya lagi adalah senyawa yang memutar bidang polarisasi ke kanan. Seperti ini, atom karbon C asimetris berjumlah 1, maka isomernya ada 2, yaitu 1 dan 2. Di mana yang satu memutar bidang polarisasi ke kanan, yang satunya lagi memutar bidang polarisasi ke kiri. Contoh lainnya adalah ketika jumlah atom C asimetrisnya sebanyak 2, maka isomernya akan kita dapati berjumlah 4. Seperti di sini, atom karbon di sini merupakan atom karbon asimetris, di sini juga atom karbon asimetris. Berarti di dalam senyawa ini ada 2 atom karbon asimetris. Berarti jumlah isomernya sebanyak 2⁻N. 2⁻2 sama dengan 4. Yaitu senyawa 1, senyawa 2, senyawa 3, dan senyawa 4. Demikian pembahasan tentang isomer telah disampaikan, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.